walaupun dia mati mendadak, ruh keluar dari jasad itu tetap ada prosesnya. Orang tabrakan, tetap aja dia nggak langsung mati gitu. Loh, hukum mati ditembak itu setelah diteliti yang paling cepat yang mana? Ditembak apa dipotong? Dipenggal. Yang paling cepat keluarnya ruh itu dipenggal. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus masjid. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat melanjutkan ta'lim kita 1 bulan sekali, di mana kita teruskan duduk kita di rumah Allah ini, di masjid ini, sambil menunggu datangnya sholat Isya yang nanti kita lakukan dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan teruskan, kita membaca kitab Nasaihil Ibad, kalau nggak salah dulu sampai pada, kalau yang bawa kitabnya ya, wa min asbabi husnil khatimah. Jadi sampai situ ya. Wa min asbabi husnil khatimah, di antara sebab-sebab husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? Husnu baik, khatimah akhiran. Jadi akhiran yang baik. Khotimah itu akhir. Kenapa sih kita selalu membaca atau berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Begini, manusia itu kan sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tetapi namanya iman yang ada di dalam dada kita masing-masing, ini kadang-kadang yazidu wa yanqusu. Yazid, kadang-kadang kita lagi naik iman kita, biasanya semangat, sholat semangat, gak males, taat. Tapi kadang-kadang yangkus, nurun, kita rasakan. Kadang-kadang males, sholat subuh bangunnya juga males. Nah itu lagi yangkus. Nah, bagaimana kalau kita mati pas lagi yangkus itu, lagi males itu? Ya kan jadi konyol. Apa yang kita lakukan? Ya dari masih muda barangkali sampai di usia sekarang beribadah, tapi akhirannya ketika sakaratul maut, karena begini,
Kalau kita melihat orang lagi sakaratul maut, saya udah sering kali dampingi orang sakaratul maut. Itu paling kita kan mentalkinin di telinganya, la ilaha illallah. Nah, disunahkannya itu jangan cepat-cepat, mentalkinkannya itu jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak, jadi lambat. Yang kayak ngajarin aja lah gitu. Talkin itu kan mengajarkan. Talkin la ilaha illallah. Kita nggak tahu di dalam hati yang lagi sakarat tuh kayak apa, kita nggak tahu. Padahal iblis pas momen yang paling baik menurut iblis menggoda untuk mengkecoh kita supaya jangan beriman waktu itu. Sedikit aja dibelokkan tauhid kita untuk membangkang kepada Allah. Nah, kalau kita meninggal, keluar ruh kita dari tubuh kita dalam keadaan seperti itu, dipengaruhi oleh iblis, maka kita su'ul khotimah. Tetapi kalau kita waktu itu selalu ingat kepada Allah, Tuhan kita, lagi sakarat itu selalu ingat kepada Allah, maka kita husnul khotimah. Oleh karena itu kita selalu memohon. Kita punya maksiat banyak, kita akui lah. Dulu udah saya pernah jelaskan ya, maksiat itu atau zolim pada diri kita. Karena manusia itu kan pada prinsipnya ada 3 menurut Al-Quran. Satu adalah zolimul li nafsih, berbuat dosa. Apa sih itu dosa? Dosa adalah zolim pada dirinya. Disuruh sholat oleh Allah, ya nggak mau sholat, zolim pada dirinya, dosa, ya maksiat. Yang kedua, manusia itu golongan muktasid, tengah-tengah. Muktasid itu tengah-tengah. Wah, antara maksiatnya sama taatnya hampir sama lah, seimbang. Yang satu lagi sabikun bil khairat, lebih dulu dia berbuat baik. Nah, yang kita inginkan kita sabikun bil khairat. Kalau muktasid itu di tengah-tengah. Dulu udah saya beritahu, kalau udah ditimbang, karena mizan itu, mizan timbangan itu kan hak. Kita baca aja surah fa amma man thaqulat. Kita baca ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini timbangan ada. Mizan itu jelas. Hisab, mizan, sirat. Itu kan sudah dikemukakan di dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Ketika ditimbang antara maksiat kita dengan taat kita seimbang. Nah, ini menurut para ulama, kemana golongan muktasid ini? Maka karena Nabi kita Muhammad SAW harisun alaikum bil mu'minina la raufur rahim, berlakulah syafaat Nabi kita. Jadi kalau mesti muktasid aja itu kita mesti mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita sang haris itu artinya ambisi,
sangat menginginkan, itu harisun alaikum. Jadi Nabi Muhammad sangat menginginkan kamu untuk taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Bil mu'minina la raufur rahim. Jadi berkesamaan. Tapi kalau sabiqun bil khairat, kita termasuk sabiqun bil khairat, ini yang aman. Yang aman insyaallah. Ya, mulai masuk kuburan sampai nanti yaumul mahsyar, sampai yaumul jaza, nanti sampai hari kiamat. Mengenai kuburan saya jadi ingat ada cerita sedikit. Saya mau ceritakan sedikit. Cerita ini barangkali Bapak di YouTube juga sudah punya ya, sudah dengar. Cerita ini dari Damaskus di Syria, ibu kota Syria, yang kemarin muftinya itu dibom, meninggal. Mufti Damaskus itu dibom meninggal, dan sampai sekarang masih perang. Tetapi saya dengar berita bagaimana mengenai mahasiswa, tenaga kerja kita sebanyak 1.549 orang. Saya mesti hafal itu berapa, karena baru tadi beritanya kemarin ya, Sabtu kemarin. Ceritanya begini, yang menceritakan Syekh Hasim Al-Burhani, ya udah beredar di Arab, beredar cerita ini. Ada seorang penggali kubur di sana namanya Haffar, dari bahasa Arab hafaro. Haffar itu menggali kubur. Dia menggali kubur. Si penggali kubur ini datang seorang ibu minta digalikan kubur. Digalikan. Jadi di sana itu ada pemakaman, tempat para syuhada, tempat para masyayikh, tempat para ulama di pekuburan itu. Nah, penggali kubur ini dapat pesanan untuk dibuatkan satu kuburan. Lalu datanglah beberapa lama kemudian mayat, tidak diiringi oleh orang banyak karena mayat biasa, bukan mayat pejabat, bukan mayat ini, mayat orang biasa. Diiringi dengan si ibu itu tadi. Lalu begitu mayat itu dibuka dari kerandanya, lalu dimasukkan ke dalam kubur, si penggali kubur ini pingsan. Dia pingsan, oleh orang-orang lain mungkin kelelahan gitu. Tapi si penggali kubur ini udah diam. Habis pingsan bangun udah diam. Lalu beberapa bulan kemudian datang lagi si ibu itu, minta digalikan kubur lagi, satu lagi. Digalikan kubur. Nah, biasa ya di Arab tukang penggali kubur, nanti setelah mayat datang dikubur, udah pergi. Begitu sampai di situ, dia melihat si penggali kubur ini lalu mengejar si ibu itu. Setelah selesai mengejar si ibu itu. Kenapa? Saya dulu pingsan. Ketika mayat itu saya taruh di kubur, saya melihat kuburan itu berubah menjadi riyadun min riyadil jannah. Saya enggak melihat kuburan yang saya gali.
Tapi di situ ada surga, riyadun min riyadil jannah. Memang siapa ibu ini? Oh, dia anakku. Aku kena musibah, anakku meninggal. Kok kenapa dia begitu mayat itu saya taruh, ada 2 orang bayangan saya di situ ketika itu pakai putih-putih mengambil mayat itu lalu membawanya masuk ke riyadun min riyadil jannah. Lalu yang kedua kakaknya. Tadi itu adiknya. Apa pekerjaan adiknya? Huwa talibah, kana taliba ilmin. Ia adalah sedang cari ilmu. Lalu yang kedua adalah kakaknya tukang kayu. Dia mencari kayu. Ya, tukang kayu bukan tukang kayu cari kayu, tapi an-najjar. Jadi tukang lah, bikin kusen dan sebagainya. Kenapa? Dia bekerja itu untuk ngongkosin, memberi ongkos kepada adiknya yang sedang mencari ilmu. Adiknya mencari ilmu, meninggal oleh si penggali kubur ini. Kuburan itu riyadun menjadi riyadun riyadil jannah. Kemudian beberapa bulan kemudian meninggal lagi. Dia adalah kakak dari adik itu, menjadi tukang kayu, dan dia memberi biaya kepada yang cari ilmu. Lalu tukang kubur itu dia berhenti jadi tukang penggali kubur. Umurnya sudah 45 tahun. Lalu dia belajar ke masjid. Mulai dari kitab yang sederhana sekali, kitab Jurmiyah, dan kemudian menjadi ulama besar di Syria itu yang terkenal namanya Abdurrahman Al-Haffar, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan yang menceritakan itu adalah cicitnya dari Syekh Abdurrahman Al-Haffar, namanya Syekh Hisham Al-Burhani, yang sekarang masih ada, menceritakan hal itu. Dan keturunannya terus menerus sampai kepada yang terakhir yang belum lama meninggal, namanya Syekh Abdul Razzaq Al-Haffar. Al-Haffarnya itu nggak dibuang. Haffar padahal tukang gali kubur. Haffar bukan nama marga, bukan, tapi Haffar tukang gali kubur. Artinya dari kuburan kelihatannya tanah, tapi kalau dia orang soleh yang masuk ke situ, seperti talibu ilmin tadi, lagi menuntut ilmu, dia meninggal, maka kuburan itu berubah, dapat dilihat oleh orang yang mendapat karomah dari Allah menjadi riyadun min riyadil jannah. Masya Allah, bapak-bapak, betapa senangnya kita ketika kita masuk kuburan yang sempit itu, padahal sudah berubah menjadi riyadun min riyadil jannah. Makanya kita sering berdoa, ya Allah biha
ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu saya cari-cari bihanya kembali kemana. Ya Allah, wahai Allah, biha, dengannya. Biha kan dengannya ada domir tuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu haknya kembali dengan amal yang ia bawa masing-masing. Ada juga yang mengatakan biha bila ilaha illallah. Kita sekarang pasih ngomong la ilaha illallah. Tapi apakah ketika sakaratul maut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih? Belum tentu. Yang beri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi mau masuk kuburan yang raudhatun min riyadil jannah, maka kita masuk ke situ dengan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana itu? Saya pernah menjenguk orang sakit di rumah, pernah saya ceritakan ya, di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Orang itu menjerit-jerit, ya Allah saking sakitnya. Saya tanya kenapa? Karena dia sakit saraf dan merasakan sakit luar biasa. Lalu saya jenguk ke kamarnya, padahal saya nggak kenal orang tersebut. Dia menjerit-jerit, yang disebut ibunya, tapi tidak ada satu kalimat pun menyebut nama Tuhannya. Tidak ada satu kalimat pun. Maka kalau orang beriman, ketika dia sakit, mesti dia ingat Tuhannya. Pasti dia la ilaha illallah atau ya Allah, ya Allah. Dia nggak nyebut yang lain-lain. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa sehari-harinya dia mengucapkan ya Allah, mengucapkan la ilaha illallah, terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, ya bagaimana nanti sakaratul maut dia akan mengucapkan la ilaha illallah? Mungkin yang diucapkan yang lain. Nah ini, jadi wamin asbabi husnul khotimah, itu ada kata-kata husnul khotimah. Nah, tapi ini doa ya. Wamin asbabi husnul khotimah, di antara sebab-sebab husnul khotimah, al-muwadhafah adalah senantiasa ala hadad du'a, ia membaca doa ini, wahwa, yaitu Allahumma, wahai Tuhan kami, akrim hadhil ummatal muhammadiyata, muliakanlah umat Muhammad ini, bijamili awaidika, dengan keelokan, kebagusan dari awaid itu suatu yang kembali ya, atau awaid itu kan kita sholat, kita minta diberi pahala ya. Awaid itu imbalan gitu loh, imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bijamili awaidika, dengan keelokan dari imbalan Engkau ya Allah, fiddarain, darain dalam dua rumah, maksudnya rumah dunia, rumah sementara, dan rumah akhirat. Jadi misalnya fiddarain, jadi kalau kita berdoa dengan fiddarain artinya dunia akhirat, dua rumah, rumah dunia dan rumah akhirat. Ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, karena ikraman, memuliakan, ikraman itu maf'ul li ajlih, karena memuliakan
liman ja'altaha kepada orang yang engkau jadikannya min ummatihi dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu doa. Wa minha, dan diantaranya al-muwazzafatu, yaitu al-muwazzafat wal muwazzabah, yaitu senantiasa ala hadad doa, pada doa ini, baina sunnatis subhi, di antara sunnah subuh ya, wa fardihi, dan fardu subuh. Sebelum sunnah subuh itu, sebelum sholat subuh kita sholat sunnah, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, itu nilainya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Di dalam hadis dikatakan fadilahnya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kita sholat sunnah sebelum subuh, qobliyatas subuhi, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka sempetin sebelum subuh kita sholat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Terus baina salih wa fardi wa huwa, ini doanya, Allahumma gfir, wahai Allah, ighfir, ampunilah li ummati Sayyidina Muhammad, kepada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham, wahai Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina Muhammad. Terus Allahumma astur, wahai Allah, ustur, tutupilah aib-aib umat Sayyidina Muhammad, aib-aib umat Sayyidina Muhammad. Kita kan punya aib, tapi Allah tutupin. Ini sayangnya Allah pada kita. Coba kalau kita ada aib-aib misalnya, Allah buka. Maka umat Nabi Muhammad, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, itu kalau maksiat ditutupin. Paling sama dia yang tahu, dengan yang enggak kelihatan ke semua orang. Maka itu kita juga berdoa, diajarkan ini doanya ya, ustur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, wahai Allah. Jaburo itu artinya jabiroh. Kalau kita luka itu pakai jabiroh. Kalau kita sholat wudu kan ada, kalau ada jabiroh. Jadi kalau umpamanya Bapak luka, ini kan nanti kalau dikasih jabiroh, ini air wudu kan nggak masuk nanti kalau kita wudu lagi, kalau kita batal gitu. Padahal jabiroh ini nggak boleh dibuka, kalau dibuka nanti lukanya tambah parah. Nah, jabiroh ini, maka kita untuk mengganti ini kita tayamum menurut Imam Syafi'i ya. Tapi kalau ketika kita masang jabiroh itu, masang perban, jabiroh itu perban, masang perban itu dalam keadaan suci, nanti kita waktu itu nggak usah dibuka lagi gitu. Tapi untuk ganti ini pakai tayamum, karena ada anggota badan kita yang nggak kena air wudu gitu ya. Jadi air wudu itu kan bukannya untuk ngilangin kotoran, bukan Pak. Air wudu tuh, air wudu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau kita udah mandi bersih, kita mandi pakai sabun, kepala disampo, udah bersih, kenapa kok wajib wudu? Padahal badan kita udah bersih. Nah, wudu itu diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkan hadas kecil, dosa-dosa kecil.
Maka dalam hadis dikatakan di antara kucuran daripada air wudhu itu adalah untuk menghilangkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, itu wudhu. Maka kata Nabi, dulu ada orang, ini hadis, anak muda lah, lalu dia, kalau nggak salah di hadis itu, karena anak muda, dia melakukan sesuatu yang nggak senonoh kepada wanita, dosa kan? Lalu bilang kepada Nabi, lalu disuruh wudhu oleh Nabi. Melakukan senonoh maksudnya kalau nggak salah mencium gitu ya, gitu, menciumnya gitu. Lalu dia menyesal sekali, lalu bilang kepada Nabi, suruh berwudhu, maksudnya untuk menghilangkan dosa-dosa itu. Nah kita kan juga kan banyak dosa yang kita nggak sengaja. Apa yang kita nggak sengaja? Dosa yang kita nggak sengaja, ya hasut, dengki, iri. Kita nggak tahu, itu kan dosa semua itu, dosa dalam hati. Ya, kesel, nggak nerima nasib, kan dosa. Nah, kita suruh suci menghadap Allah, suruh suci menghadap Allah. Maka Allah perintahkan, walaupun gitu udah bersih badan, suruh basuh wajah, disuruh basuh tangan, disuruh basuh sebagian kepala, disuruh basuh kaki. Bukan menghilangkan kotoran, bukan, kotoran mau udah bersih tadi, habis mandi kita udah bersih kok, lagi kotoran. Nah, menghilangkan hadas kecil, dosa-dosa hakikatnya yang kita lakukan, baru kita menghadap Allah. Maka kalau kita renungkan, satu-satunya agama yang ketika menghadap Tuhannya dalam keadaan suci, bersih, hanya Islam. Satu tetes pun sekarang kita yang duduk di sini nggak ada najis kan dari air kencing kita. Kalau ada nggak sah sholat kita, nggak sah menyembah Tuhan kita. Kita yakin bahwa celana yang kita pakai tidak ada najis sama sekali. Kita yakin bahwa yang semua baju yang kita pakai nutup aurat ini suci, baru menghadap Tuhan. Mana ada agama yang seperti itu? Suci dari hadas kecil dan hadas besar, dia menghadap Tuhannya, dia menyembah Tuhannya. Kecuali Islam. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah aku sempurnakan bagimu agama. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Memang Islam itu agama yang terakhir, agama samawi, memang luar biasa. Dari cara beribadah, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Kita teruskan. Jadi ujbur itu artinya menambal. Jadi Allahumma jbur, wahai Allah, tutupilah, tamballah. Ya, kita kan banyak bolong-bolong, ya, banyak dosa-dosa. Tambal kepada siapa? Ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, wahai Allah, aslih, perbaikilah, ya, islahkanlah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, wahai Allah, afi
Ini afiat itu adalah sehat lahir batin dari dunia sampai akhirat. Makanya kalau orang udah mati pun masih kita doakan untuk afiat. Apa doanya? Coba. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Afihi kan artinya afiatkanlah mayit. Jadi afiat itu dari dunia sampai akhirat. Kalau sehat ini di dunia aja, nggak sampai akhirat. Nah, orang udah mati pun masih kita doakan untuk afiat. Wa'afihi wa'fu anhu. Afiatkanlah, ya, wa'fu anhu, dan maafkanlah mayit itu. Jadi itu bedanya sehat dan afiat. Ya, afiat itu dari dunia sampai akhirat. Sampai udah mati pun kita doakan supaya afiat, supaya sehat lahir dan batin. Itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Afihi artinya afiatkanlah mayit ini. Sehat wal afiatkanlah mayit ini. Sehat di dunia. Jadi afi ummat Sayyidina Muhammad, afiatkanlah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummat Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, peliharalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan. Ya, rahmatilah pada umat Sayyidina Muhammad rahmat yang umum. Ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir, wahai Allah, ampunilah li ummati Sayyidina Muhammad, kepada umat Sayyidina Muhammad, maghfiratan amatan, dengan pengampunan yang luas, pengampunan yang umum. Ya Rabbal Alamin. Pengampunan amah itu yang menyeluruh, pengampunan yang menyeluruh. Allahumma farrij, wahai Tuhan, bukakanlah min ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan, dengan buka yang lapang. Farj itu buka yang lapang, ajilan dan segera, ya Rabbal Alamin. Wa minha, dan diantara doanya adalah mulazamatu hadad du'a, senantiasa berdoa dengan doa ini. Wa huwa, yaitu ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu, biqudratika, dengan kudrohmu, kekuasaanmu, ala kulli syai', pada segala sesuatu, ighfirli, ampunilah dosaku, kulla syai', segala sesuatu, walatas alni an kulli syai', dan janganlah engkau menuntut kepadaku dari segala sesuatu, wala tuhasibni, janganlah engkau hisab aku, fi kulli syai', pada segala sesuatu, wa'atini kulla syai', dan ya Allah berikanlah kepadaku segala sesuatu. Nah, ini diantara doa-doa untuk husnul khotimah. Ini udah habis waktunya ya. Udah datang Wisa. Ini habis. Cepet juga tuh, walaupun sebulan sekali udah sampai 1 lembar kita ini ya. Satu lembar. Nanti babus sunai, bab yang kedua. Wa fi thalathuna mau'izatan, di dalam bab ini ada 30 nasihat, arba'a ahbar, 4 berupa hadis, wal baqi athar, dan selebihnya adalah asar. Sampai sini dulu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Dia rasanya prostat, jadi susah berpikir ya. Itu mereka melaksanakan ibadah sholat. Kadang-kadang sudah keluar pipis sedikit, apakah itu sholat biasa? Beser ya di sini ada. Jadi kalau beser, ini fikih ya. Jadi penyakit kan biasanya ada penyakit beser, dikit-dikit pengen kencing, dikit kencing. Bagaimana ini? Wudu, lalu itu kalau laki-laki ya dipakai celananya agak tebel. Kalau sekarang pempes ya, pakai pempes Pak ya. Dipempesin, dan nanti kalau dia keluar nggak apa-apa. Tapi untuk satu perbuatan ibadah. Jadi untuk sholat saja, nanti wudu lagi dia kalau untuk sholat selanjutnya, misalnya sholat yang lain gitu ya. Jadi dia hanya boleh seperti itu ya, hanya untuk satu ibadah. Jadi mintanya untuk sholat isya, nanti untuk sholat subuh harus wudu lagi. Jadi hanya untuk sekali saja, jadi berwudu gitu Pak. Jadi kalau dia beser, dia wudu ya, kemudian waktu sholat keluar juga gitu kan. Nah terusin sholatnya, nggak apa-apa ya. Iya, tapi kalau beser, soalnya dia nggak akan bisa sholat. Jadi dia nggak akan bisa sholat kalau dia wudu lagi. Dia wudu lagi nih, sholat lagi, baru Allahu Akbar beser lagi. Dia wudu lagi, balik nggak akan bisa sholat dia. Oleh karena itu para fuqaha, para ahli fikih, dalam fikih ada di Fathul Mu'in juga ada orang yang beser itu dia berwudu, tapi supaya najisnya itu kencingin jangan kemana-mana, ditutup yang kenceng ya pakai pempes ya. Jangan udah beser kagak pakai celana ntar kemana-mana, ntar udah beser nggak pakai celana, dia pakai pempes yang kuat gitu. Setelah itu dia wudu untuk sekali ibadah. Nanti besok dia bukan besok, artinya untuk ibadah yang lain wudu lagi, pempesnya buang lagi gitu. Jadi pempesnya buang dulu gitu Pak ya. Bisa dipaham? Ada lagi? Ya silakan. Ya, wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wazoba artinya senantiasa. Makanya ya, wajan fa'ala tidak semuanya untuk musyarakah. Makanya kalau Imam Syafi'i, aula mastumun nisa lamasa yulamisu mulamasa, kan wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan lamasa yulamisu mulamasatan. Atau kamu menyentuh wanita. Kalau menurut Imam Malik bukan menyentuh, saling menyentuh, musyarakah. Maka orang batal wudunya kalau menurut Imam Malik kalau dia melakukan senggama ya. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i bukan melakukan senggama, bersentuhan. Kenapa? Tidak semua, kata Imam Syafi'i ini, tidak semua wajan fa'ala bimakna musyarakah. Musyarakah itu saling.
Jadi wajan fa'ala, qatala yuqatilu muqatalatan. Qatala yaqtulu, membunuh. Qatala yuqatilu artinya perang, karena saling membunuh. Itu ya. Jadi wazan fa'ala untuk musyarakah, untuk saling. Qatala yaqtulu, membunuh. Kalau qatala yuqatilu muqatalatan, saling membunuh, maka terjemahannya perang, gitu kan? Ya, qatalallah, perang, jadi memerangi, gitu. Karena saling musyarakah. Nah, di dalam Al-Quran yang membatalkan wudu adalah aula mastumun nisa, atau kamu. Nah ini karena wazannya la masa, maka para imam fikih itu masing-masing punya pendapat. Kalau Imam Malik tadi apa? Musyarakah, jadi bersetubuh baru batal wudu. Kalau sentuhan nggak batal menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, sentuhan batal, karena walaupun wazannya itu la masa itu adalah wazan musyarakah, tapi tidak semua gitu loh. Tidak semua wazan fa'ala itu musyarakah. Contohnya ini tadi, wazoba yuwazibu muwazobatan, bukan muwazobatan, muwazobatan. Jadi wazoba yuwazibu muwazobatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Tapi nggak bisa wazoba itu bermakna musyarakah, artinya senantiasa gitu. Muwazobah itu senantiasa. Ada lagi? Ya, jadi muwazobah itu Pak. Jadi wazoba yuwazibu muwazobatan, artinya senantiasa. Ada lagi? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Bagi mereka yang meninggalnya mendadak kecelakaan atau yang mendadak proses, apakah mereka mengalami sakaratul maut atau tidak? Susah nalkininnya ya, mendadak ya. Artinya maksud Bapak? Meninggalnya mendadak kecelakaan, tidur, Iya. yang mendadak langsung mati. Langsung mati. Ya tetap saja langsung mati itu ada sakaratnya. Kalau yang Bisa lama gitu, bisa ngelihat kita ya. Yang mendadak itu tetap aja Pak. Jadi walaupun dia mati mendadak, ruh keluar dari jasad itu tetap ada prosesnya. Orang tabrakan, tetap aja dia nggak langsung mati gitu. Loh, hukum mati ditembak itu setelah diteliti, yang paling cepat yang mana? Ditembak apa dipotong? Dipenggal. Yang paling cepat keluarnya ruh itu dipenggal, bukan ditembak. Itu udah diteliti. Jadi keluarnya ruh itu ketika dihukum mati, kan dihukum mati itu biasanya ditembak ya, padahal pelurunya cuma satu kalau nggak salah ya, satu, tapi diacak itu senapannya penembaknya itu. Tapi orang nggak tahu yang nembak itu yang mana diantara itunya yang berisi itu, yang lain kopong semua, yang satu aja. Soalnya kalau dia yang tahu, wah dia yang bunuh dong. Dia nggak tahu, gitu, diacak. Nah ketika ditembakkan dengan orang hukum mati dipenggal, itu cepatan dipenggal keluarnya ruh itu. Kalau dipenggal, tetap aja ada proses di situ. Dan kita belum merasakan karena kita belum mati.
Tetap aja keluarnya ruh dari tubuh itu kan begini. Dulu udah saya beritahu, menurut Ibnu Qayyim Az-Zawji, ruh itu adalah qaimun bin nafsi. Makanya yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menurut tafsir, an-nafs di situ adalah ruh. Ya ayyatuhan nafsu, wahai ruh yang memang Allah udah ciptakan pada kita semua, ini ada semua. Kita ini bawa-bawa ruh. Apakah ruh itu jantung yang berdenyut? Bukan. Ada orang jantungnya berdenyut tapi masih ada ruhnya. Bukan. Ya, ruh itu qaimun bin nafsi, ada di kita masing-masing ini. Termasuk kita sekarang ini lagi ngempanin ruh. Kalau makan nasi kan udah tadi habis maghrib, ya kan? Kenapa kita duduk di sini? Untuk apa? Ruh kita yang kita beri makan, ruh kita yang ada. Maka saya, kalau orang nggak pernah ngaji, orang nggak pernah baca Quran, kapan dia mau ngempanin ruhnya? Qaimun bin nafsi. Nanti dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh al-mutmainnah yang tenang, irji'i, kembali engkau, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan redho, mardiyatan, dalam keadaan diridhoi. Redho dan diridhoi, radiyatan mardiyah. Padkhuli, silakan masuk ruh, ya, fi ibadi, ke dalam golongan-golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Kan itu di dalam surat Al-Fajr, ya? Dalam akhir dari surah Al-Fajr. Nah, jadi itu yang dipanggil ruh. Kalau badan mau ditinggalin, ya mau potongannya kayak apa kayak. Ada saya punya guru, karena sakitnya lama, sakit yang menaun, badannya kecil, kemudian gak bisa ditekuk, ya, meninggal, usianya sudah tua, bongkok, kecil. Saya gendong begini aja bisa, gendong sendirian juga bisa. Itu mayat, itu badan, tapi ruhnya sama dengan yang badannya mati gemuk. Badan yang meninggal gemuk itu ya sama ruh. Jadi kita ini punya ruh, dan gak ada istilah ruh itu ruh tua, ruh muda, ruh itu ya akalnya ya, tapi ruh yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh kita itu sama semua. Cuma dia, ruh itu menjalankan perintah Allah atau tidak. Itu aja. Itu Pak ya. Jadi apa tadi pertanyaan Bapak? Nah, sakaratul maut. Jadi tetap ada proses Pak. Jadi seperti dihukum mati itu tetap aja dia sakarat. Tembak beberapa detik dia bersakarat. Dipotong beberapa detik dia bersakarat. Jadi bukan begitu mobil tabrakan palanya pecah. Ketika pala pecah itu keluar ruh, bersakarat. Sakarat itu apa sih? Keluarnya ruh dari tubuh, dari raga, itu sakarat. Nah, kalau udah keluar namanya maut, mati. Kalau udah keluar itu. Makanya kita berdoa yang populer, Allahumma hawwin alaina fi
sakaratil maut. Ini doa yang paling ditakutin ya. Doa paling ditakutin. Katanya, aduh, jangan kenceng-kenceng katanya, takut katanya. Wahai Tuhan, Allahumma hawwin, mudahkanlah alaina pada kami fi dalam sakaratil maut. Sakaratil maut, apa itu sakaratul maut? Keluarnya ruh dari tubuh kita. Ada yang keluar orang udah sampai, ini cerita ya kelakar aja tapi bener juga. Ada seorang ustadz cerita kepada saya, Pak, ini saya punya tetangga, mau meninggalnya susah banget, meninggalnya susah. Jadi napas itu udah mau turun lagi, susah sekali. Mudah-mudahan kita jangan ya, waduh, yang ngeliatinnya juga capeknya luar biasa, yang kita nyaksikannya turun lagi, nggak keluar, napas itu, ya, jadi sampai akhirnya Pak Ustadz tadi bilang, akhirnya saya dibacain surah ini udah, bacain ini udah, tapi kok nggak mau gitu, nggak mau keluar. Capek ngelihatnya. Jangankan orang yang lagi nanggung sakarat, kita aja ngeliatinnya capeknya luar biasa, Pak. Capek ngeliatinnya. Lalu kirim Fatihah kepada malaikat Ijrail. Nah, saya kirimin aja Fatihah katanya kepada malaikat Ijrail. Ayo kita baca Fatihah tapi ila malaikah Ijrail. Bener katanya, cepet. Ntar secara kebetulan apa memang ya. Kan malaikat Ijrail malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa kan? Kirimin Fatihah kepada malaikat Ijrail, minta gitu supaya cepet. Bener cepet katanya. Itu ya, itu yang cerita kepada saya itu ya, entah secara kebetulan atau memang syafaat dari Fatihah kepada malaikat Ijrail jadi cepet gitu. Ya kan Bapak pernah ya, ada saat mungkin kalau saya sering ada yang cepet, ada yang enggak. Maka kita sering-sering berdoa, Allahumma hawin alaina, tapi jangan sekarang ya. Jangan sekarang gitu. Karena pada waktunya minta dimudahkan. Karena sakaratul maut termasuk siksa. Bisa jadi. Habis ya foto ini udah dari tadi ya? Ya. Saya cukupkan sekian Bapak-bapak. Mudah-mudahan ini mendapat ada manfaatnya bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepadanya, Tuhan kita, untuk selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.